Assalamualaikum, kembali lagi di channel Malam Satu Suro. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan seseorang yang nekat pulang ke Rawakalong setelah matahari tenggelam. Cerita ini bukan cuma tentang hantu, tapi juga tentang rahasia yang harusnya nggak pernah dibongkar. Dan yang pasti membuat bulu kuduk kalian merinding. Dulu waktu kecil, gue sering main ke kampung nyokap di desa Rawakalong. Desa kecil di pinggiran Jawa Barat, sejuk, tenang, dan katanya angker. Kakek gue selalu bilang, kalau udah masuk waktu maghrib, jangan balik ke Rawakalong. Sekali aja ngelanggar, kamu bakal lihat sesuatu yang bukan buat mata manusia. Waktu kecil sih, gue percaya, tapi makin gede ya, makin cuek lah, namanya juga anak muda. Beberapa bulan lalu, gue dapat kabar dari saudara kalau ada acara selamatan 100 hari nenek buyut di desa. Karena kerjaan, gue baru bisa berangkat sore hari. Kakak gue, Dita, langsung ngingetin, jangan berangkat sore-sore, apalagi nyampe sana pas maghrib. Ingat kata kakek, gue cuma ketawa, udahlah Dit, itu cuma mitos. Gue nekat berangkat jam 4 sore naik motor. Perjalanan lancar, tapi pas masuk jalanan kecil menuju desa, suasananya mulai beda. Langit makin gelap, dan yang aneh, gue dengar suara gamelan dari arah hutan, padahal itu bukan hari hajatan. Gamelan pelan, kayak dari jauh. Tapi makin lama makin dekat, pas sampai gerbang desa Rawakalong, gerbang kayu tua itu ketutup rapat. Biasanya sih terbuka, gue turun, buka gerbangnya pelan-pelan, dan tiba-tiba suara gamelan berhenti. Hening banget. Tapi entah kenapa gue tetap masuk. Desanya kelihatan beda. Rumah-rumah kelihatan lebih tua, lebih kusam, kayak kembali ke tahun 70-an. Orang-orang duduk diam di teras, mukanya pucat, pandangannya kosong. Gue nyapa salah satu ibu-ibu, "Permisi, Bu, rumah Pak Karno di mana ya?" Dia jawab dengan suara lirih, "Udah pulang, semua udah pulang." Gue terus jalan sampai ke rumah kakek. Tapi di depan rumah, ada sosok tinggi berdiri. Badannya kayak manusia, tapi mukanya kosong. Putih polos, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi dia tetap melihat. Gue mundur pelan-pelan dan sosok itu ngikutin. Jalannya lambat tapi pasti. Tiba-tiba HP gue bunyi. Dita nelpon, "Kamu di mana?" "Jangan bilang udah masuk Rawakalong." Gue jawab, "Udah di depan rumah kakek." Dita langsung panik, "Kamu harus keluar. Itu bukan Rawakalong yang sebenarnya." Gue baru sadar, desa ini bukan desa biasa. Ini kayak versi cerminan desa dari dimensi lain. Semua orang di sana bukan manusia, tapi bayangan dari masa lalu. Dan yang paling serem, gue sadar gue satu-satunya orang hidup yang ada di sana. Gue lari, balik arah. Tapi jalan yang tadi dilewatin, udah nggak ada. Hutan berubah, arah berubah, GPS ngaco. Gue cuma bisa ngikutin suara adzan dari kejauhan. Gue jalan ke arah suara itu. Setiap langkah makin berat, kayak ditarik. Akhirnya gue keluar dari hutan, tiba-tiba udah jam 11 malam. Desa kembali normal. Semua rumah terang, orang-orang biasa lagi duduk ngerumpi. Gue pingsan depan masjid. Besoknya, Dita cerita, "Kamu hilang 5 jam. Tapi warga bilang, gak ada yang ngelihat kamu lewat gerbang." Sejak saat itu, gue bersumpah gue gak bakal balik ke Rawakalong setelah maghrib. Kalian juga jangan. Kadang, larangan itu bukan buat ditanya kenapa, tapi buat nyelamatin kita dari yang gak kelihatan. Kalau kalian punya cerita horor tentang desa-desa misterius atau kejadian aneh di kampung halaman, coba tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih.